was outside the front door. Working, it was just sitting there. Di awal film kita akan melihat seorang tersangka kasus pembunuhan yang bernama Max yang tengah diinterview oleh seorang psikiater bernama Dr. Sarah Taylor. Sarah di sana atas permintaan pengadilan, di mana pengadilan ingin Sarah mengevaluasi kejiwaan Max karena diduga Max memiliki gangguan kepribadian ganda. Voices come from inside of your head? Outside, telling me to do things. Interesting. I have MPD. Asking the questions, Max. Selepas interview hari itu, Sarah terlihat berada di sebuah galeri lukisan bersama seorang teman bernama Cliff. Setelah mereka pulang, barulah terungkap kalau Cliff dan Sarah bertetangga. Di situ nampaknya Cliff berusaha merayu Sarah, akan tetapi rupanya Sarah masih belum bisa melupakan mantan pacarnya yang bernama Benny. It's been over a year since that guy dumped you. Benny didn't dump me. Whatever. Good night, Cliff. Keesokan harinya Sarah didatangi oleh pengacara Max yang bernama Wabas, di mana Wabas mencoba meyakinkan kalau kliennya memang memiliki gangguan kepribadian ganda. Namun Sarah sepertinya tak semudah itu percaya, karena ia harus melakukan evaluasi lebih lanjut. Karena menurutnya bisa saja Max mengaku memiliki kepribadian ganda supaya lolos dari jeratan hukum. Di malam harinya di sebuah toko minuman, Sarah bertemu dengan seorang pria bernama Tony. Kecantikan Sarah nampaknya membuat Tony terus mengejarnya dan berusaha meminta nomor teleponnya. Namun sepertinya Sarah enggan memberinya karena mereka baru saja kenal. Tony Ramirez. I was raised to never talk to strangers. Never make any friends. Saat di dalam taksi, Sarah kembali dikagetkan dengan kemunculan Tony. Merasa Tony bukanlah pria berbahaya, Sarah pun akhirnya memberikan nomor teleponnya. Here's my number. Wajah Sarah nampak berbinar sejak pertemuannya dengan Tony. Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah saat seorang pria tua muncul di hadapannya. Pria yang bernama Henry itu rupanya adalah ayah kandung Sarah. Tapi entah kenapa Sarah gemetar di saat melihatnya. Dan sepertinya Sarah juga mencoba menjaga jarak. Ia bahkan tak mau memanggil Henry dengan sebutan ayah. Stay on the couch tonight. I'm sorry, Henry. This isn't convenient. Why not try calling me Dad? You don't seem pleased to see me. Henry mengatakan kalau kedatangannya ke kota ini adalah urusan bisnis. Ia pun bermaksud menginap di tempat Sarah. Selain untuk menghemat biaya, Henry rupanya sangat rindu dengan Sarah. Karena memanglah sejak ibu Sarah meninggal, Sarah tinggal bersama bibinya. Akan tetapi Sarah beralasan kalau ia akan pergi malam ini, sehingga ia pun meminta si ayah mencari hotel untuk menginap. Do you have plans for Christmas? Di malam berikutnya, Cliff mencari Sarah untuk meminta sebotol anggur. Di waktu yang sama, Sarah mendapatkan telepon dari Tony, di mana Tony mengundang Sarah ke tempatnya untuk mencicipi anggur terbaik yang ia miliki. Okay, top floor, 63. I'll see you tomorrow night. Di malam berikutnya, Sarah meluncur ke apartemen Tony yang berada di lantai paling atas. Baru saja sampai, Sarah sudah disuguhkan anggur terbaik buatan tahun 1961. Sarah nampaknya begitu mengagumi ketampanan Tony. Di situ mereka pun sempat berbincang-bincang, di mana kemudian terungkap bahwa Benny si mantan pacar Sarah menghilang begitu saja tanpa pesan. Sarah juga bercerita kalau ibunya meninggal karena kecelakaan saat ia kecil. Hingga terpaksa Sarah dibesarkan oleh bibinya di Albania karena si ayah bekerja berpindah-pindah tempat. Semakin lama Sarah merasa semakin nyaman berada di dekat Tony. Disitulah akhirnya Sarah menjatuhkan pilihan hatinya pada Tony. Hari berikutnya Sarah kembali menemui Max, di mana Max nampak kesal karena setelah interview yang sangat panjang, Sarah masih belum berpihak padanya. Sarah mengatakan kalau ia masih perlu mengevaluasi kembali. Know that you're not on my side.
You're against me. Max, I wanna... Saat kembali ke rumah, Sarah melihat sebuah kado di depan pintunya. Setelah membukanya, Sarah pun nampak kaget karena di dalamnya berisikan sampah dan juga bunga yang sudah layu. Di malam itu juga Sarah dijemput oleh Tony dan diajak pergi ke pasar malam. Di sebuah permainan, Sarah melihat Tony begitu ahli menembak. Saat ditanya, Tony pun mengaku kalau ia adalah mantan polisi. Sarah pun diajak bermain, tapi Sarah mengatakan ia benci senjata. Tapi Tony tetap memaksa yang membuat tiba-tiba saja ingatan masa lalu Sarah muncul. Hal itu pun sempat membuat Sarah hilang kesadaran. Sarah yang lemas pun kembali dibawa ke apartemen Tony. Melihat Sarah yang pusing, Tony pun terlihat menggeledah isi tas Sarah. Namun tak lama kemudian, rupanya Sarah menyadari kelakuan Tony. Ia pun beranjak dan Tony seketika berpura-pura membuatkan teh hangat untuk Sarah. Sarah yang mulai curiga akan niat tak baik Tony lalu menanyakan perihal kiriman bunga busuk tersebut. Did you send me flowers? Flowers? No. Yes. Namun Tony mengatakan kalau ia tak pernah mengirimnya. Sarah tak percaya dan berpikir kalau Tony memiliki niat jahat terhadapnya. Di sisi lain, Tony berpikir kalau Sarah hanya mencari-cari alasan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tony pun hanya bisa pasrah menerima keputusan Sarah. Setelah mengambil boneka hadiahnya, Sarah pun pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Sarah sempat merenung, di mana setelah berpikir lama, ia pun memutuskan kembali menemui Tony. Tony pun kaget melihat kemunculan Sarah, sementara Sarah nampak begitu bergairah melihat Tony berbasah-basah, dan hal itu membuat kemarahan Sarah mereda. Keesokan harinya di kantor, Sarah menerima sebuah amplop berisikan tulisan section di halaman 6. Karena tak ada nama pengirim, Sarah pun mengabaikannya. Di malam harinya setelah memberikan kucingnya yang bernama Poppy makan, Sarah melihat tulisan section D di sebuah surat kabar. Tentu hal itu membuatnya teringat akan surat kaleng tadi pagi. Sarah lalu membuka halaman ke-6 di mana ia melihat di kolom duka cita terpajang namanya yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan maut. Tentu saja hal itu membuat Sarah berpikir siapakah yang melakukannya. Di hari berikutnya Sarah menemui Waba si pengacara Max. Awalnya Sarah berpikir kalau yang melakukan semua teror tersebut adalah Max. Tapi Wabas mengatakan kalau Max tak mungkin melakukan itu semua karena ia dijaga begitu ketat di penjara. He's in jail, okay? My friends on the outside. It's ridiculous. Di malam harinya nampak Tony yang sedang berada di kamar mandi Sarah melihat pemanas air mau copot dari tempatnya. Saat ia ingin memperbaikinya, Sarah malah hampir membuat masakannya gosong. Hingga akhirnya Tony pun melupakan pemanas tersebut. Sementara itu di luar, rupanya Cliff nampak mencuri dengar apa yang Tony dan Sarah sedang lakukan. Sarah kemudian mendapatkan telepon dari Henry yang mengatakan kalau ia akan berkunjung lagi dalam waktu dekat. Di waktu yang sama, Tony melihat foto mantan Sarah yang bernama Benny. Tentu saja Tony sempat merasa kesal karena Sarah masih menyimpan foto Benny. Disitulah kemudian Sarah meminta maaf dan meminta Tony tak mengungkit masa lalunya. You keep the photo. Jesus, hard. Do I? You. Keesokan harinya Sarah kembali menginterview Max, di mana kali ini Sarah masih juga belum bisa menentukan apakah Max memiliki gangguan kepribadian ganda atau tidak. Sekembalinya ke rumah, Sarah diberitahu kalau ada paket untuknya. Saat ditanya, mama tersebut mengatakan tak melihat orang yang mengirimnya. Sarah lalu membuka paket tersebut, di mana kemudian ia menjerit histeris karena ternyata isi paket itu adalah bangkai si Pupi. Sarah lalu ke kantor polisi untuk melaporkan teror yang ia alami. Akan tetapi karena situasi kantor polisi yang sangat ramai, seorang petugas pun meminta Sarah menyewa seorang detektif
untuk membantunya mengungkap siapa orang yang menerornya. Keesokan harinya Tony memberitahu dari speaker kalau ia ingin berkunjung. Akan tetapi Sarah nampak kesal dan tak mau menerimanya. Tony pun tak menghiraukan ucapan Sarah dan tetap naik ke atas. Sarah terpaksa membiarkan Tony masuk dan menceritakan perihal kucingnya. Sarah pun bertanya kemana Tony semalam karena ia sangat membutuhkan Tony. Tony mengatakan kalau ia pergi ke Boston dan ia sudah menyampaikan hal itu pada Sarah. Akan tetapi Sarah mengatakan kalau Tony tak pernah mengatakannya. Di waktu bersamaan Cliff muncul dari dalam kamar. Disitulah Cliff mengatakan kalau sejak kemunculan Tony hidup Sarah seperti diteror. Mereka pun bertengkar di mana Tony akhirnya berhasil menendang Cliff keluar. Are you out of my house? The guy was out of... Melihat sikap aneh Sarah membuat Tony berpikir kalau Sarah mencurigainya. Tentu saja hal itu membuat Tony sangat kecewa. Dengan terpaksa ia pun memilih pergi. Singkat cerita, akhirnya Sarah mendapatkan seorang detektif sewaan bernama Spade. Di situ Sarah menceritakan kalau ia mencurigai Tony sebagai orang yang menerornya. Ia pun meminta Spade membuntuti kemanapun Tony pergi. Well, I gotta check first to make sure he's not a psycho. Hari berikutnya nampak Tony dan Sarah sudah berbaikan. Di situ Tony pun berinisiatif mengajari Sarah cara menembak. Disitulah Tony cukup heran karena Sarah terlihat begitu berbakat. I don't know what to say about the other night. I'm sorry. Let's do one more. Thanks. Sepulang dari tempat latihan, mereka nampak sangat bahagia. Namun tanpa mereka ketahui, Cliff terus mengawasi mereka dari dalam kamarnya. Dua hari kemudian, Spade membuntuti Tony sampai ke bandara. Di situ Spade pun melaporkan bahwa Tony akan berpergian. Akan tetapi Sarah mengatakan kalau ia sudah tahu karena Tony memang ada urusan bisnis di Boston. Spade pun terus mengawasi Tony, di mana ternyata Tony tak ke Boston, melainkan ia ke Albania. Spade terpaksa membuntuti Tony sampai ke Albania. Disitulah kemudian Spade melaporkan pada Sarah kalau Tony bukan ke Boston melainkan ke Albania. Tak cuma itu, Spade juga melaporkan kalau Tony sudah memiliki istri dan juga seorang anak. Brace yourself, Sarah. He has a wife and child. Sementara itu, Cliff melihat seseorang di pintu apartemen Sarah. Cliff pun mengejar orang tersebut. Akan tetapi saat berada di gang sempit, Cliff malah diajar balik olehnya. Di malam harinya, Sarah menerima pesan suara dari Tony. Tony mengatakan kalau ia dalam perjalanan pulang. Berpikir masih ada waktu sebelum Tony sampai di apartemennya, Sarah segera ke tempat Tony. Di situ ia pun menggeledah barang-barang Tony, di mana ia menemukan kamera dan juga beberapa foto dan juga arsip penting milik Sarah. Tak hanya itu, bahkan artikel pembunuhan ibunda Sarah 25 tahun silam juga dimiliki Tony. Disitulah Sarah sadar kalau sebetulnya Tony memiliki maksud tersembunyi. Tak lama kemudian terdengar suara motor besar Tony. Sarah pun buru-buru membukakan Tony pintu. Tony sempat curiga apa yang sebetulnya dilakukan Sarah malam itu di apartemennya. Tapi saat ditanya, Sarah mengatakan kalau ia mendapatkan telepon dari kantor dan harus pergi malam ini juga. Setibanya di rumah, Sarah melihat pintu apartemennya terbuka. Ia pun memeriksa ke setiap ruangan dan di satu kamar ia melihat tulisan yang menyuruhnya mati. Sarah kemudian pergi berendam dan tanpa ia ketahui seseorang telah melonggarkan baut mesin pemanas. Untungnya setelah Sarah selesai mandi, barulah pemanas itu jatuh ke bak berendam. Di malam yang sama, Sarah yang mendapatkan kabar perihal Cliff segera melihat kondisi Cliff.
Di waktu yang sama, dua detektif datang, di mana kemudian Sarah meminta mereka memeriksa Tony. With Tony Ramirez. Sarah kemudian diantar pulang oleh si detektif. Namun setibanya di rumah, Tony tiba-tiba muncul. Sontak Sarah berniat menelpon polisi, tapi sayangnya Tony tak mengizinkannya. Tony mengatakan kalau ia ingin mengungkap sesuatu. Disitulah Sarah kemudian menanyakan siapa wanita yang ia temui di Albania. Dengan terpaksa, Tony pun mengatakan kalau wanita itu adalah adiknya. Disitulah Tony juga mengungkap kalau ia adalah sepupu Benny, dan tujuannya mendekati Sarah adalah untuk mencari tahu di mana keberadaan Benny sekarang. Benny Martin. What does Benny have to do? He wants to know where he is. And here to investigate you. It happened to him. That's what I came here. Tony lalu mengatakan kalau ia telah memasang CCTV di lorong dan ia pun mengajak Sarah menonton rekamannya. Saat video diputar, Sarah pun kaget tak percaya karena ternyata yang meneror Sarah selama ini adalah dirinya sendiri. You've been stalking yourself. It's a lie. Fuck. Tak lama kemudian si ayah juga datang bertamu yang entah kenapa membuat Sarah gemetar dan lemas. Saat itulah sebuah flashback muncul di mana ternyata kematian ibunda Sarah karena didorong ayahnya dari tangga. Tak sampai di situ, si ayah juga memaksa Sarah menembak ibunya sendiri. 3. All right. It's been bad and gotten daddy in trouble. 1, 2. Sarah kemudian tersadar berada di atas ranjang. Ia pun mengatakan pada Tony kalau ibunya tak mati karena kecelakaan. Henry yang mendengarnya berusaha meyakinkan Sarah kalau ibunya sudah tewas dalam kecelakaan tersebut. It was an accident. It was just a child. That's why we never talked. Saat itulah Sarah langsung mengambil pistolnya. Sarah mengatakan kalau ia masih ingat kebejatan si ayah terhadap dirinya. Dan ibunya mati karena si ayah berusaha menutup mulut ibunya yang telah membongkar kebejatan Henry terhadap Sarah kecil. Think I don't remember what happened, but you did to me every night. The sound of your shoes. Every night. You fooled everybody. Tony yang berusaha menenangkan Sarah malah membuat Sarah semakin marah. Saat Tony telah meletakkan senjatanya, Sarah malah menembaknya. Sarah mengatakan kalau ia juga telah menghabisi Benny seperti Tony karena menurutnya Benny dan semua pria sama bejatnya seperti ayahnya. Setelah menangisi apa yang telah ia lakukan, Sarah mengambil pistolnya dan menodong Henry. Sarah mengatakan kalau ia tak akan pernah melupakan malam-malam kelam tersebut. Saat itu juga Sarah kemudian menembak Henry beberapa kali. Setelah membersihkan sidik jarinya dari pistol Tony, Sarah meletakkan pistol itu ke tangan Tony. Setelah membuang pita kaset CCTV, Sarah pun melapor ke polisi. Disitulah Sarah memberikan keterangan bahwa saat ayahnya berkunjung, Tony datang dan ingin membunuh mereka berdua. Ayahnya dan Tony pun saling tembak dan hanya menyisakan dirinya. Dan nampaknya petugas itu pun percaya dengan apa yang dikatakan Sarah. 6 bulan kemudian nampak Cliff menemui Sarah di kantornya. Cliff pun mengajak Sarah pergi dan sepertinya Cliff tak pernah tahu bagaimana kejiwaan Sarah sebenarnya. Dan film pun selesai. These big conventions. Oh, come on. So good. Jadi sebetulnya Sarah memiliki gangguan kepribadian ganda. Hal itu terjadi lantaran trauma yang ia alami semasa kecil yang menjadi korban pelampiasan nafsu ayah kandungnya sendiri. Si ayah berpikir dengan menitipkan Sarah ke tantenya dan hidup berjauhan membuat Sarah melupakan kejadian tersebut. Tapi si ayah salah karena kejadian itulah hidup Sarah menanggung trauma dan akhirnya memunculkan kepribadiannya yang lain, yang kejam dan tak memiliki belas kasihan. Semua teror di apartemennya sendiri dan yang menghajar Cliff adalah Sarah sendiri. Tentu saja semua yang ia lakukan adalah untuk membunuh pribadi lain dari diri Sarah sendiri.
Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.